IPB Read Scott, selamat datang di Lip Talks IPB Podcast. Saya Rifanka, host kalian untuk episode kali ini, di mana kita akan membahas hal yang penting nih buat mahasiswa IPB, yaitu unggah mandiri di Student Portal. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih tugas akhir kita harus diunggah ke repositori? Nah, di podcast kali ini kita akan ngebahas urutan tahapan-tahapan yang mudah untuk mengunggah mandiri bagi mahasiswa IPB. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman nih, Ibu Lindawati Esipus sebagai Supervisor Pengolahan Bahan Pustaka di Perpustakaan IPB. Halo Ibu Linda, terima kasih sudah bersedia untuk datang. Sama-sama Kak Vanka. Ibu apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah hari ini kita kan mau ngebahas unggah mandiri nih Bu. Tapi sebelumnya boleh dong Bu cerita sedikit apa sih peran perpustakaan dalam pengelolaan repositori dan kenapa unggah mandiri itu penting banget buat mahasiswa Bu? Jadi gini Kak Vanka, mengapa mahasiswa IPB itu wajib gitu ya mengunggah tugas akhirnya di repositori? Iya. Karena salah satu tugas dan fungsi perpustakaan nih yaitu sebagai tempat menyimpan, kemudian mempublikasikan serta menyebarluaskan informasi yang ada di dalamnya, baik itu koleksi digital maupun koleksi tercetak, termasuk karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika IPB. Nah, repositori ini merupakan salah satu media penyimpanan untuk koleksi digital yang berisi karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika IPB. Kemudian kenapa peran repositori ini sangat penting terutama di perguruan tinggi? Karena tadi sebagai salah satu media penyimpanan, kemudian juga sebagai sarana untuk mengelola ilmu pengetahuan yang terdapat di dalamnya dan untuk memelihara nih aset-aset intelektual yang dimiliki oleh IPB, karena kan di dalamnya terdapat hasil-hasil penelitian gitu ya, hasil-hasil penelitian karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika IPB. Kemudian bisa juga sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di IPB nih gitu. Dan ada reskorektornya juga nih Kak Vanka untuk serah simpan karya ilmiah ini gitu ya, yaitu SK Rektor IPB nomor 11 tahun 2020 tentang serah simpan karya ilmiah tugas akhir mahasiswa salah satunya. Jadi seluruh mahasiswa IPB diwajibkan untuk menyimpan tugas akhirnya melalui unggah secara mandiri ke Student Portal IPB dan akan diintegrasikan ke repositori. Jadi begitu penjelasan singkatnya mengenai pengelolaan repositori terutama untuk tugas akhir mahasiswa. Gitu. Oke Bu. Oke IPB Read Scott, jadi kita udah dengar penjelasan nih dari Ibu Linda tentang peran perpustakaan dalam pengolahan repositori dan pentingnya unggah mandiri bagi mahasiswa. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu dong Bu, kan kita sebagai teman-teman mahasiswa itu mengunggah tugas akhir langsung di repositori, tapi dengar-dengar udah ada cara yang lebih mudah nih Bu. Boleh dijelasin dulu dong Bu gimana caranya dan di mana kita mengunggah mandiri tugas akhir kita itu? Nah, betul Kak Vanka. Kalau sebelumnya teman-teman mahasiswa itu mengunggah langsung nih melalui repositori dengan login langsung ke repositori dan mengunggah tugas akhirnya. Nah, sejak bulan Juli nih tahun 2024 ini kita ada cara baru untuk melakukan unggah secara mandiri tugas akhir mahasiswa yang terintegrasi dengan Student Portal. Jadi kita menambahkan satu menu pada menu kelulusan untuk unggah tugas akhir mahasiswa gitu. Oke, berarti sekarang teman-teman gak perlu mengunggah secara langsung di repositori tapi di Student Portal aja gitu ya? Betul sekali. Jadi saat ini mahasiswa langsung mengunggahnya di Student Portal gitu. Oke deh, terus apa aja sih Bu yang harus kita siapin sebelum mengunggah di Student Portal itu Bu? Nah, tentu saja ada beberapa hal yang harus dipersiapkan teman-teman mahasiswa nih sebelum mengunggah ke Student Portal tugas akhirnya. Yang pertama yaitu persiapkan file tugas akhirnya berupa file PDF. Kemudian tentu saja file tersebut yang sudah final kemudian sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing, ketua departemen, ketua program studi, bahkan dekan gitu ya, sudah ditandatangan lengkap semua. Kemudian file tersebut dibagi menjadi 3 bagian nih Kak Vanka. Yang pertama cover, kemudian yang kedua itu full text, dan yang ketiga file lampiran.
di mana masing-masing file ini harus dinamai dengan nama file tertentu nih sesuai dengan panduan yang tersedia gitu ya. Di mana untuk file cover itu berisi cover depan sampai dengan daftar isi. Kemudian yang kedua full text itu berisi cover depan sampai dengan daftar pustaka saja. Dan yang terakhir file lampiran itu hanya berisi lampiran saja. Setelah 3 file itu siap gitu ya, dibagi menjadi 3 file, kemudian harus file itu di watermark gitu. File itu harus di watermark, kemudian setelah siap file tersebut baru kita unggah di student portal. Oke Bu, berarti teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk menyiapkan 3 file yang berbeda ya Bu. Betul. Cover, full text, dan lampiran. Ya, tahap awal persiapkan file tersebut sebelum melakukan unggah mandiri agar proses unggah mandirinya dapat langsung disetujui nih oleh admin perpustakaan. Oke Bu. Oke IPB Read Code, jadi kita udah tahu nih apa aja yang harus dipersiapin, yaitu 3 file yang berbeda yang udah di watermark. Nah selanjutnya apa sih Bu langkah-langkah untuk mengunggah mandiri tugas akhir kita di student portal? Oke, tadi kan sudah kita persiapkan nih filenya ya, 3 file yang sudah di watermark, kemudian yang sudah ditandatangan gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu login ke student portal .ipp.ac.id, kemudian login menggunakan akun mahasiswa. Nah, pada menu kelulusan itu akan ada bagian unggah tugas akhir. Nah, mahasiswa silahkan melakukan unggah tugas akhirnya di menu itu gitu. Kemudian isi form yang disediakan seperti judul, kemudian pembimbing, masukkan juga kata kunci, abstrak, dan 3 file yang tadi sudah dipersiapkan itu diunggah melalui kolom yang sudah disediakan. Nah, setelah teman-teman mahasiswa selesai nih mengunggah dan proses submit berhasil, maka status unggahan mahasiswa yang di student portal itu akan ada keterangannya Kak Vanka dalam proses gitu. Artinya bahwa teman-teman mahasiswa harus menunggu dulu unggahan tersebut diverifikasi oleh admin perpustakaan. Nah, setelah itu admin perpustakaan akan memverifikasi nih betul tidak unggahannya sesuai apa tidak gitu ya. Kalau misalnya unggahan tersebut sudah sesuai dengan panduan, maka verifikator admin perpustakaan akan menyetujui gitu ya, menyetujui unggahan tersebut, dan status pengajuan unggah mandiri mahasiswa di student portalnya akan berubah dari statusnya dalam proses menjadi disetujui dan dilengkapi juga dengan link yang bisa diakses di repositorinya gitu Kak. Oke Bu, kalau tadi kan ada ada tulisan disetujui. Betul. Itu kalau udah sesuai ya Bu? Iya betul. Kalau misalnya file yang kita unggah itu nggak sesuai, nanti kayak gimana ya Bu? Oh iya, untuk unggahan yang belum sesuai, kami verifikator perpustakaan akan menolak unggahan tersebut dengan memberikan keterangan apa saja sih yang tidak sesuainya. Misal yang banyak terjadi itu ya, teman-teman mahasiswa banyak mengunggah file yang belum di watermark, atau juga ada file yang lembar pengesahannya belum ditandatangan gitu ya. Itu akan kami kembalikan lagi untuk diunggah ulang oleh mahasiswanya. Jadi mereka tahu tuh apa yang harus diperbaikinya gitu. Oke Bu, berarti nanti ada keterangannya ya, apa alasan tugas kita ditolak? Betul. Jadi setelah tadi mahasiswa mengunggah masih dalam proses, kemudian diverifikasi ditolak, maka akan ada keterangannya tuh ditolak karena apa alasannya gitu, dan segera perbaiki gitu. Untuk proses verifikasi unggah mandiri ini itu akan kami lakukan dalam 1 kali 24 jam nih Kak Vanka, tentunya di hari dan jam kerja ya gitu. Oke Bu. Berarti kalau misalnya salah nih kita mengunggahnya kan ditolak, kita Betul. mengunggah kembalinya itu sama aja prosesnya sama sebelumnya atau gimana Bu? Betul, prosesnya sama dengan mengunggah yang awal ya, yang awal unggah tugas akhir itu hanya memperbaiki saja yang apa yang kurang sesuai dengan arahan dari verifikator. Oke, terima kasih banyak nih Bu Linda atas penjelasannya. Saya juga mau nanya beberapa pertanyaan nih yang sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama, kalau misalnya kita ada permasalahan dalam unggah mandiri, kita bisa nanya ke mana sih Bu?
Oke, apabila teman-teman mahasiswa ada kendala mengenai unggah mandiri tugas akhir ini, bisa menghubungi helpdesk di gedung A perpustakaan lantai 2. Jadi nanti akan dibantu oleh petugas helpdesk ya, apabila terkendala. Kemudian teman-teman juga bisa membuka tiket melalui help center IPB ACID. Di sana ada ditujukan untuk ke perpustakaan dengan subjek unggah mandiri atau repositori. Oke Bu, berarti bisa kita secara langsung datang ke perpustakaan atau kita bisa membuka tiket ya Iya, Bu? betul. Oke Bu, terus kalau misalnya kita udah mengunggah nih Bu, tapi ternyata ada yang mau kita ubah, misalnya judulnya salah atau kita lupa unggah yang ada tanda tangan, itu kita gimana ya Bu? Oke, kalau misalnya teman-teman mahasiswa nih setelah unggah gitu kan, itu tidak bisa lagi mengunggah ulang setelah disetujui gitu. Jadi silahkan hubungi buka tiket itu di help center dengan menu yang tadi saya sebutkan ya, ditujukan ke perpustakaan, kemudian dengan subjek unggah mandiri atau repositori. Nanti admin perpustakaan yang akan mengubah unggahan tersebut gitu, karena di proses unggah mandiri mahasiswa itu hanya sampai disetujui. Apabila sudah disetujui, sudah tidak bisa lagi dilakukan pengeditan oleh mahasiswa. Oke Bu, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, kalau mahasiswa yang udah mengunggah tugas akhirnya itu bisa mengakses secara umum nggak sih Bu di repositori? Oh iya, tentu saja bisa. Repositori IPB itu dapat diakses oleh publik, tapi untuk mendownload full text-nya hanya bisa oleh Sivitas Akademika gitu Kak. Oke Bu. Oke, terima kasih banyak nih Bu Linda atas penjelasannya. Jadi tahapan mahasiswa dalam mengunggah mandiri itu kita tinggal login ke student portal, Betul. klik ke kelulusan, terus unggah mandiri ya. Terus kita tinggal ikutin aja tuh format yang ada di sana. Oke, sebelum kita tutup, Ibu ada informasi tambahan yang mau disampaikan ke teman-teman mahasiswa? Baik, untuk teman-teman mahasiswa nih, silahkan lakukan unggah mandiri tugas akhirnya ke student portal, baca dan pahami panduannya, kemudian persiapkan file tugas akhirnya, dan kemudian lakukan unggah mandiri melalui student portal sesuai dengan panduan yang sudah sediakan. Oh iya nih Kak Vanka, untuk panduan teman-teman mahasiswa bisa mendapatkannya pada link ipb.link/unggah mandiri /IPB, atau juga tersedia di webnya perpustakaan nih, lib.ipb.ac.id pada menu download. Oke Bu Linda, terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan penjelasannya yang sangat informatif nih Bu. Sama-sama Kak Vanka. Jadi untuk IPB Read Squad semua nih, simpan karya terbaikmu di repositori IPB agar dapat bermanfaat untuk semua. Oke, makasih Bu Linda. Untuk teman-teman juga jangan lupa untuk memfollow Instagram perpus_IPB untuk tahu informasi terbaru dari perpustakaan IPB. Makasih banyak ya teman-teman udah menyaksikan episode dari Lip Talks IPB Podcast. Jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya di YouTube channel Perpustakaan IPB. Sampai jumpa. Dadah.